A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan di tazkiyah yang nomor 3, Ijtinabul Muharramat. Kemarin kita membahas tentang maksiat lisan, maksiat mata sudah, maksiat lisan yaitu bohong. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya setelah mata, lisan, ya kan? Telinga ya. Telinga sudah ya. Wa ammal batnu ya, maksiat perut. Ya, maksiat perut. Wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil harami wasyubahah. Ya. Adapun perut, maka hindarkanlah dari yang haram dan yang syubhah. Dari yang haram dan yang syubhah. Apa itu arti syubhah? Nah ini, sering kan kita dengar kata syubhat. Apa artinya? Yang pertama, syubhat itu yang diperdebatkan ulama. Misal, Syafi'i mengatakan makruh, Hambali mengatakan haram. Syafi'i mengatakan mubah, Hambali mengatakan makruh. Jadi, antara ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Atau ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Khilaf ulama ini syubhat. Maka ketika kita menghindari yang syubhat tersebut, walaupun itu makruh, atau mubah menurut mazhab kita, makruh menurut mazhab lain, itu kita telah istabro'a lidinina wa irdina. Kita telah menjaga agama kita dan kehormatan kita. Jadi itu definisi syubhat yang pertama, yang diperdebatkan ulama antara kebolehannya atau pelarangannya. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan syubhat itu adalah makruh, ya. Jadi semua yang makruh itu namanya syubhat. Karena makruh itu adalah jembatan antara boleh dan haram. Jadi pendapat kedua, syubhat artinya makruh itu sendiri syubhat. Ya. Jadi semua yang makruh itu adalah syubhat. Pendapat yang ketiga, segala sesuatu yang tidak ada dalil sharih atau dalil eksplisit, dalil yang menyatakan itu halal atau itu haram. Jadi nggak ada hadis, nggak ada Quran, nggak ada ijma mengatakan itu haram, tapi juga nggak ada dalil, nggak ada Quran, nggak ada ijma yang mengatakan itu halal. Nggak dikatakan halal dan nggak dikatakan haram. Itu ada yang mengatakan itu syubhat. Ya, dicontohkan dengan kalau ada tumbuhan yang misalkan
pala. Antum tahu pala ya? Yang biasanya dipakai untuk masak semur. Nah, itu bisa dikategorikan syubhat. Ya, karena pala itu kalau lebih itu memabukkan. Antum tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya, padahal suka masak tapi nggak tahu. Saya ada kisah ya, kira-kira 4 tahun yang lalu, 4 tahun berapa ya? 6 atau 7 tahun yang lalu, kita di rumah itu bersepuluh. Teman saya dari Palembang, dari Jambi, itu masak sahur, piket masak sahur. Ya, itu di Sudan ceritanya. Piket masak sahur, dia ingin masak pala. Ini ikhwan semua ya, laki-laki karena nggak biasa masak, dia untuk masak minta resep dulu ke orang tuanya, ke ibunya. Ibunya mengatakan untuk porsi 10 orang itu palanya bukan 10. Antum mau mati itu 10. Ya, satu pala itu cuma diambil 1/4 atau berapa? Satu biji itu. Itu bisa untuk porsi 10 orang. Lah, teman saya ini salah bacanya, jadi tulisannya itu 1/4, dia cuma lihat satunya saja, satu pala dimasukkan. Qadarullah masya Allah fa'al, dari ba'da subuh sampai maghrib itu hampir setengah lebih anggota rumah itu teler semua, ada yang muntah-muntah. Ya, jadi pala itu syubhat. Ya, pala itu ada yang mengharamkan juga, walaupun nggak sampai haram sih, tapi makanya bisa kita masuk kategorikan syubhat. Kenapa? Ya karena tidak ada nas yang mengharamkan dan tidak ada nas yang membolehkan. Ini definisi syubhat. Baik. Kemudian yang keempat, syubhat artinya harta yang tercampur antara hasil yang halal dan hasil yang haram. Artinya dia petani, tapi di satu sisi dia juga bertransaksi dengan riba, sehingga hartanya dari dua sumber halal dan sumber haram, maka dinamakan syubhat. Nah, itu. Ya, jadi itu syubhat, definisi syubhat. Maka salah satu menjaga 4 definisi ya, 4 definisi. Maka salah satu yang harus kita jaga yang pertama adalah makanan yang halal. Kemudian Imam Ghazali mengatakan gini, wahris ala talabil halal fa idza wajadtahu fahris ala an taktasira minhu ala ma dunasyibai. Carilah yang halal, dan jikalau kalian menemukan yang halal, usahakan jangan mengkonsumsi yang halal sampai kenyang, tapi berhentilah mengkonsumsi yang halal sebelum kenyang. Apa alasan Imam Ghazali? Fa inna syiba'a yuqsil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha wa yuthqilul a'dha'a anil ibadati wal ilmi. Karena kenyang itu mengeraskan hati, menghancurkan fokus atau pikiran, mengurangi hafalan, menjadikan anggota itu berat, anggota badan berat. Dari apa? Dari ibadah dan ilmu. Kemudian wa yuqawwish syahawat wa yansuru junudas syaiton. Kenyang itu menguatkan syahwat dan menjadi pertolongan bagi tentara-tentara setan untuk menggoda kita, maksudnya. Wasyiba'u minal halal mabda'u kulli syarr. Kenyang dari yang halal itu permulaan dari banyak musibah, keburukan dan kejahatan. Fakaifa minal haram.
Maka bagaimana kenyang dari yang haram? Wong kenyang dari halal saja itu termasuk permulaan penyakit, permulaan masalah, apalagi kenyang dari yang haram. Seperti itu. Jadi ini termasuk bab menjaga perut dari maksiat perut. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah menjaga kemaluan. Lah ini. Disebutkan oleh Imam Ghazali sebuah faedah yang layak ditulis dengan tinta emas ya. Walaupun kalau ditulis beneran mahal, susah. Ya, artinya difahami betul. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nadhar. Orang tidak bisa menjaga kemaluannya kecuali menjaga matanya dari melihat yang haram. Yang kedua, wa hifdzil qalbi anit tafakkur, dan menjaga hati dan pikirannya dari berhayal. Wa hifdzil batni anis syubhah, dan menjaga perutnya dari syubhat. Wa hifdzil batni anis syiba, dan menjaga perutnya dari 4. Fa inna hadhihi, 4 hal ini, melepas pandangan, melepas pikiran dan khayalan, makan dari yang syubhat, terlalu kenyang, 4 ini adalah muharrikatun lisyahwat wa magharisuha, genset-gensetnya syahwat dan tempat tumbuhnya syahwat. Itu ada 4. Mata dengan pandangannya, hati atau akal dengan khayalan fantasinya, kemudian perut dengan makanan syubhatnya dan kenyangnya. Ya, jadi jika kita bisa mengekang mata, mengekang pikiran dan hati, menjaga makanan bukan dari yang syubhat dan tidak sampai kenyang, maka syahwat itu mati dia. Dia akan redup, dia tidak akan bisa macam-macam. Ya. Jadi ini 4 hal penting ikhwah dalam rangka menjaga mata dari maksiat. Kemudian 2 tangan. 2 tangan jangan dipakai untuk memukul orang muslim, menyakiti orang muslim, mengkhianati titipan, amanah dan lain sebagainya. Kemudian 2 kaki, ya, 2 kaki itu jangan dipakai untuk penguasa yang dolim. Jangan dipakai untuk pergi ke tempat maksiat, ya kan, ke tempat berkumpulnya maksiat, ke tempat berkumpulnya kefasikan, ke tempat konser, ikhtilat, dan melihat aurat yang haram, dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih adalah tazkiyah yang nomor 3, menghindari dari yang haram. Ditutup di tazkiyah Jawari ini Imam Ghazali mengatakan, ya, wa a'malu hadhil jawarih innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Jadi maksiat anggota badan itu atau tidak maksiatnya anggota badan itu merupakan percikan min sifatil qalbi, merupakan hasil dari bagaimana hati kita. Fa idza aradta hifdzal jawarihi fa 'alaika bitathhiril qalbi. Jikalau kita ingin memperbaiki kualitas kita dalam meninggalkan maksiat dan menjalankan ketaatan, maka yang diperbaiki yang paling utama adalah hatinya. Fa idza aradta hifdzal jawarihi fa 'alaika bitathhiril qalbi. Wal qalbu huwal mudghatul lati in saluhat saluha biha sairul jasad
wa idza fasada biha sairul jasad fastaghil bi islahihi litasluha bihi jawarihuka. Sibukkanlah kita dengan mengobati hati kita agar anggota tubuh kita ikut menjadi baik. Wa salahul qalbi yakunu bimulazamatil muraqabah, dan sehatnya hati itu adalah dengan melazimi muraqabah, merasa terawasi Allah. Lagi-lagi ingat Allah, lagi-lagi faidah dari zikir. Ya, karena muraqabah itu intinya ingat Allah. Apa definisi muraqabah, ikhwah? Istihdharul qalbi ma'allah wangsiraful himami ilallah. Menghadirkan Allah di hati kita dan menghanyakan tujuan hanya untuk Allah. Lagi-lagi cara melatihnya dengan zikir. Muraqabah adalah menghadirkan hati, menghadirkan Allah di dalam hati dan menghanyakan tujuan hanya untuk Allah. Itu namanya muraqabah. Istihdharul qalbi ma'allah wangsiraful himami ilallah. Menghadirkan Allah di dalam hati dan menghanyakan tujuan segalanya hanya untuk Allah. Lagi-lagi cara melatihnya adalah dengan zikir, tafakkur. Ya. Wasilahnya bisa dengan Al-Quran, bisa dengan membersamai orang-orang soleh. Kemudian ini sebuah hikmah yang masyhur dan disebutkan ulama manapun, dinisbatkan oleh Ibnul Mulakin Asy-Syafi'iyah. Ada yang mengatakannya adalah Ibnul Mulakin Syafi'i, dan ini sampai jadi syiar di mana-mana. Salahul qalbi fi khamsati asya. Sehatnya hati itu karena 5 perkara. Kalau kita ada obat hati, ada 5 perkaranya. Lah, itu sebenarnya adalah perkataan salaf. Disebutkan di kitab mana-mana itu. Yang pertama, kathratul ju'. Yang kedua, qiraatul Qur'an bitadabbur. Maca Qur'an lan maknani. Qiraatul Qur'an bitadabbur. Yang ketiga, at-tadarru indas sahar. Nangis munajat pas waktu sahur. Yang keempat, as-salatu fil lail, qiyamul lail, tahajud. Yang kelima, mujalasatus sholihin. Ini obat hati. Ya, obat hati biar kalau zikir itu bisa menghayati. Kalau zikir itu menghayati, akhirnya timbullah muraqabah. Kalau timbul muraqabah, akhirnya timbul yang namanya ketaatan, meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah. Ya, jadi udah hafal ya. Banyak lapar. Obat hati yang pertama banyak lapar. Yang kedua membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Yang ketiga membersamai orang menangis munajat ketika sahur, tadarruk ketika sahur. Yang keempat qiyamul lail, tahajud. Yang kelima membersamai orang soleh. Ya. Apa fungsi obat hati? Fungsi obat hati biar kalau zikir itu khusyuk dan berasar ke hati. Ketika zikir itu berasar, maka akan timbul muraqabah. Ketika muraqabah itu selalu dijalankan, maka akan timbul meninggalkan maksiat dan menjalankan taat atau yang disebut dengan takwa. Jadi ini penting sekali. Kemudian kita masuk ke tazkiyatun nafas yang keempat. Apa itu tazkiyatun nafas yang keempat? Tazkiyatun nafas yang keempat adalah menjaga kewajiban yang disebutkan di dalam kitab fikih yang antum baca.
menjalankan fikih dengan lurus, itu adalah tazkiyatun nafas. Menjalankan syariat dengan konsisten, itu adalah tazkiyatun nafas. Puasa wajib, umroh wajib, haji wajib, zakat fitri, zakat mal, sholat wajib, sholat Jumat bagi laki-laki, menjalankan nazar, bermuamalah dengan muamalah yang halal, berkorban, terus misalkan mengembalikan hutang, membagikan warisan, menunaikan wasiat, semua amalan wajib dari bab ibadah, bab muamalah, bab nikah, bab peradilan, dan seterusnya di dalam fikih, itu semuanya adalah tazkiyatun nafas. Di sini hanya contoh, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, silaturahim, birrul walidain, radul madzalim, mengembalikan orang lain, ikhrajuz zakat, haji untuk yang mampu, birrul walidain. Ini contoh saja, sangat sedikit sekali. Intinya adalah melazimi kewajiban-kewajiban syariat. Ini tazkiyah yang nomor 4. Tazkiyah yang nomor 5 adalah meninggalkan yang makruh dan memperbanyak amalan sunnah. Qabliyah subuh, duha 2 rakaat, qabliyah atau ba'diyah duhur 2 rakaat. Ini yang paling minimal. Qabliyah asar 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qabliyah atau ba'diyah isya 2 rakaat, tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, witir 1 rakaat atau 3 rakaat, puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid, puasa Daud, puasa sunnah mutlaqoh, ya, sedekah, kemudian memberi hadiah kepada orang tua, kepada saudara, ya, itu semua adalah amalan-amalan sunnah. Makruh apa? Tidak noleh ketika sholat, al-aklu muqtaqian, tidak makan sambil tidur, sambil terlentang, sambil push up, ya. Walistiyak ba'da zawal, bersiwak, bersikat gigi setelah duhur bagi yang puasa kayak kita semua sekarang, makruh. Meninggalkan yang makruh-makruh. Lah ini tazkiyah yang nomor 4. Dan itu juga yang nomor berapa? 5. Dan itu juga letaknya di kitab-kitab fikih. As-sunan, al-mandubat, al-makruhat, al-mustahabbat. Yang ke-6, tazkiyah yang ke-6, taklilul mubahat, meminimalisir dari yang boleh. Tidur banyak, ya, tidur banyak, makan banyak, minum banyak, bicara banyak, berpakaian mewah-mewah padahal biasa cukup. Mukhalatun nas, terlalu banyak berinteraksi dengan HP, dengan media sosial. Nuzah, terlalu banyak jalan-jalan. Tidur itu boleh, akal surap boleh, kalam boleh, libas boleh, interaksi boleh, scrolling boleh, nuzah jalan-jalan boleh. Tapi kalau berlebihan menjadi penyakit hati, menyelisihi tazkiyatun nafas, menjadi penggelap jiwa, menjadi penyakit. Tapi kalau naum qalil, jamil. Akal qalil, surab qalil, kalam qalil, libas qalil, mukhalatah qalilah, nuzhah qalilah, itu justru bisa menjadi power dan energi. Tapi kalau berlebihan menjadi penyakit. Seperti itu. Nah ini yang nomor 6. Ya.
kita cukupkan sekian. Insyaallah ini pertemuan keberapa? Ke-8. Nah, ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.